Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik para fast learner sekalian, alhamdulillah kita kembali bertemu dalam pembelajaran informatika khususnya di pemrograman berbasis web. Dan untuk pertemuan pekan ini kita lakukan dalam bentuk pembelajaran secara LMS. Jadi tutorialnya disampaikan dalam bentuk video dan harapannya melalui tutorial yang disampaikan kalian bisa mempraktekkan di komputernya masing-masing. Baik, kemarin kita sudah memasuki introduction ya, pertemuan pertama, perkenalan, mulai dari struktur HTML, kemudian kita mencoba merubah title dan menampilkan tulisan Hello World, apa kabar. Mudah-mudahan semua sudah sempat mempraktekkan karena ini adalah basic dan hari ini kita akan lanjut pada materi berikutnya. Masih terkait dengan tag-tag yang sederhana. Baik, kemarin kita sudah membuat tampilan kurang lebih seperti ini ya. Jadi di sebelah kiri adalah editor Notepad++, dan di sebelah kanan ini browsernya, kita menggunakan Google Chrome. Baik, untuk berikutnya kita buat file baru di editornya. Filenya, kemudian language-nya kita pilih di sini HTML. Dan kita mulai awali dengan struktur dasarnya ya. HTML/HTML, kemudian di sini ada head/head, ada body/body. Headnya kita langsung tuliskan title-nya, kok little sih. Title/title sebenarnya bisa aja menyamping ya, cuma karena areanya sempit jadi ke bawah. Misalkan ini latih 2 ya. Kita save, kemarin simpan di sini ya, di pbw latih 1, simpan dengan nama latih 2.html. Oke, kita coba run. Oke, di sini bikin tab baru ya. Latih2.html di sini untuk namanya latih 2. Nanti kalian bingung ya antara nama file dengan title. Oke, kita bedakan deh. Nama filenya latih 2, titlenya latihan 2. Kita refresh. Oke, di sini latihan 2 ya. Ini adalah URL-nya ya, alamatnya. User Panji desktop pbw latih2.html. Oke. Baik, untuk yang berikutnya kemarin kita sudah coba menampilkan tulisan secara bebas ya. Jadi intinya apapun yang mau kita tampilkan di halaman browser ini harus berada di area tag body dan slash body ya, di tengah-tengah sini. Apapun, tulisan, gambar, hyperlink ya, apapun itu ada di area body dan slash body. Oke. Ada istilah di dalam pemrograman web itu yang namanya typography ya. Jadi teknik untuk menampilkan tulisan. Jadi bukan hanya sekedar tulisan polos ya, tapi ada beberapa format tergantung dengan penggunaannya. Nah, di sini yang mau disampaikan pertama yaitu heading ya. Jenis teks heading ya, kepala ya. Tulisannya itu headings ya. Headings atau kepala. Ini biasanya untuk penulisan judul-judul ya. Judul-judul. Nah, tagnya itu ada H1. Kalau H1 berarti pasangannya /H1 ya. Misalkan di sini kita ingin tampilkan judul 1. Oke, kita save, kita refresh di browser. Muncul ya, judul 1. Nanti coba dibedakan ya. Ada H2 /H2 judul 2. Save, kita refresh. Agak beda ya, ukurannya beda ya. Jadi ini standar untuk penulisan judul-judul artikel misalnya ya. Judul utama pakai H1, kalau ada subjudulnya pakai H2. Nanti ada lagi H3. Judul 3. Oke, kita save, kita
Kita refresh. Makin kecil ya. H ini ada sampai H6 ya. H1, H2, H3, H4, H5, H6, di mana makin besar posisi H-nya atau nilai H-nya, dia semakin kecil. Langsung aja kita lompat ke judul namanya. Ya, makin kecil ya. Ada yang mau baca ya mungkin saja ya, tergantung kebutuhannya. Jadi kalau kemarin kita misalkan di body saja tanpa pakai H, yang kemarin ya, hello world, ya seginilah standarnya ya. Standarnya mungkin setara dengan H keberapa gitu ya. Tapi pada saat kita menggunakan H atau headings, selain dia ukurannya sesuai dengan kebutuhan, ini juga langsung otomatis terformat tebal ya. Hurufnya tebal, tidak seperti yang hello world ini kecil. Misalkan saya zoom, ya itu ya, bahkan yang paling kecil pun H6 ini dia tetap tebal dibandingkan dengan hello world yang tanpa menggunakan format apapun. Oke ya, itu untuk judul. Nanti kita coba implementasikan. Selanjutnya kita hapus. Berikutnya, tag berikutnya setelah H itu adalah paragraf. Paragraf ya, kalian pasti tahu paragraf ya. Paragraf itu ya baris tulisan terdiri antara 1 sampai 5 kalimat ya, bisa jadi ya. Oke, paragraf ini, tag paragraf itu dia menggunakan tag P dan ditutup dengan /P. Ini digunakan untuk memisahkan antara satu paragraf dengan paragraf yang lainnya ya. Misalkan di sini, oke, misalkan kita kasih judul dulu deh ya, pakai hanya H2. Misalkan judulnya apa? Ada yang punya contoh enggak? Misalnya udah tulisanku, tutup dengan H2. Nah di bawahnya ini ada paragraf ya. Kok tulisan? Oke, tulisanku. Kita save. Ada ya, cuma di P-nya karena masih kosong jadi belum ada apa-apa. Misalkan pada suatu hari saya belajar pemrograman berbasis web. Dasar pemrograman yang digunakan pada pertemuan awal adalah HTML. Saya menggunakan editor Plus dan Chrome sebagai browsernya. Oke, misalkan begini ya. Kita save. Ini saya agak kecilin ya. Oke. Setelah di save, di refresh. Nah, begini ya hasilnya. Dan di browser ini pada saat kita kecilin, ya dia menyesuaikan ya. Makin turun gitu ya. Kalau dilebarkan windownya, ya dia mengikuti lebarnya ya. Oke, ini contoh satu judul dengan sebuah paragraf yang terdiri dari 3 kalimat. Nah, standarnya sebuah paragraf itu dia ratanya di kiri ya. Ratanya di kiri. Sekarang gimana misalkan kita ingin ada paragraf yang ratanya di tengah ya. Oke, misalnya kita copy ya. Kita ingin paragraf kedua tapi ratanya di tengah. Kalau yang pertama hanya tag tanpa properti, nah di paragraf yang kedua kita tambahkan properti perataan ya. Properti perataan ini bisa digunakan di banyak tag, salah satunya di paragraf. Alignment ya. Align sama dengan center. Kita save. Jreng ya. Muncul paragraf kedua yang perataannya di tengah. Jadi dia defaultnya atau settingan awalnya itu di kiri. Tapi kalau kita kasih properti align ya dengan nilainya center, maka dia berada di tengah. Atau misalnya kita ingin bikin lagi paragraf ketiga,
sama lah, dicopas aja ya. Cuma kita bedakan propertinya line-nya di kanan. Kita save. Oke, muncul paragraf baru dengan perataan di sebelah kanan. Ingin ratanya kiri kanan. Kalau kiri kanan apa ya? Paragraf keempat. Kita kasih line-nya justify. Oke, muncul ya. Jadi paragraf pertama tanpa kita kasih align sama dengan left, dia pasti left ya, pasti ratanya di kiri. Ini rata yang dimaksud rata ya, ratanya di kiri. Terus yang kedua kita kasih align-nya center, dia ratanya di tengah. Yang ketiga align-nya right, dia rata di kanan. Yang keempat align-nya justify, dia rata di kiri dan juga rata di kanan, lebih rapi. Oke ya. Itu untuk perataan ya. Perataan paragraf ini nanti akan berguna pada saat kalian membuat website yang berisikan artikel atau tulisan-tulisan. Jadi untuk formatnya mudah-mudahan di sini sudah bisa dipahami. Ini codingnya ya, sudah mulai banyak. Sebenarnya codingnya sih sedikit ya, yang banyak ini kontennya ya, tulisannya yang banyak ya. Oke, baik ya. Nanti ini silahkan dipraktekkan. Kita lanjut pada ya, masih menggunakan yang di sini ya. Beberapa format tadi ya, sudah heading, sudah paragraf. Nah, kalau judul gimana? Judul bisa nggak dikasih align ya? Misalkan saya pengen judulnya bukan di kiri tapi di tengah-tengah browser. Tinggal tambahkan di sini align sama dengan center. Jadi ada tagnya, ada propertinya. Oke, jadi pindah ke tengah ya. Oke, itu tinggal dipraktekkan untuk heading dan juga paragraf. Baik, setelah ini kita lanjut ke latihan berikutnya. Kita bikin file baru, Ctrl N saja. Ya. Pilih language-nya HTML kayak tadi ya, biasa. Siapkan strukturnya. Head di sini ada title, latihan dikit. Save, namanya latih dikit. Oke, kita run Chrome. Muncul tab baru namanya latihan 3, isinya kosong karena bodinya belum ada apa-apa. Oke, baik, di sini selanjutnya kita akan coba materi tentang format penulisan atau formatting ya, formatting standar ya. Formatting di sini contohnya, misalkan di sini teks. Refresh, muncul tulisan teks. Oke, saya perbesar ya. Tulisan teks tanpa format apa-apa, masih polos ya. Nah, misalkan tulisan teks ini mau kita kasih format tebal. Mungkin yang biasa menggunakan Office sudah tahu ya, ada 3 format standar ya. Bold, italic, dan underline ya. Bold untuk tebal, italic untuk miring, underline untuk garis bawah. Nah, di sini misalkan tulisan teks pengen saya cetak tebal. Tebal itu kan bold ya. Jadi kita gunakan tagnya B, ditutup dengan /B. Simpan. Oke, dia lebih tebal ya. Atau saya ingin dia tulisannya miring, maka diganti dengan I, adalah italic. Kita save, kita refresh. Oke, dia miring ya. Kalau ingin garis bawah, kita pakai U. Save. Oke, garis bawah ya. Kalau ingin tiga-tiganya, atau kita buat terpisah dulu deh ya, kayak tadi ya. B, I, dan U. /B, /I, /U. Oke. Akan muncul 3 teks dengan 3 format yang berbeda. Teks yang pertama tebal,
teks yang kedua miring, teks yang ketiga bergaris bawah, dan mereka ada batasan-batasannya, area-areanya ya. Oke, di sini kan ke bawah, di sininya satu baris. Masih ingat nggak pertemuan pertama pakai apa untuk bisa pada turun? Oke, pakai BR ya. BR itu bisa taruh di awal ataupun di akhir, tergantung kita ingin mutusnya di mana. Misalkan setelah teks pertama, maka yang berikutnya pengennya ada di bawah dia, maka bisa taruh di akhir /BR. BR langsung ditutup ya. Kita save. Nah, maka kedua dan ketiga turun. Kalau pengen setelah teks yang kedua dia turun, kita buat di sini juga. Oke, turun ya. Oke, pertanyaan berikutnya, kalau ingin dalam satu teks itu terdiri dari gabungan format, jadi teks itu tebal juga, miring juga, garis bawah juga gitu ya. Artinya harus di combine. Nah, misalkan B, I, U, kan gini ya. Nah, nutupnya gimana? Mana dulu gitu? B dulu, I dulu, atau U dulu? Nah, jadi yang pertama ngebuka, maka dia yang terakhir nutup. Atau enaknya gampangnya gini deh, biar urutannya biar gampang dihafal gitu ya. Ibu, italic, bold, underline, ini urutannya bebas mau yang mana dulu ya kalau misalnya gabungan. Tapi yang penting nutupnya juga harus sesuai ya. Ibu memasak ubi, ya, gampangnya gitu ya. Ya, dia tebal juga, dia miring juga, dia garis bawah juga. Mungkin kalian agak bingung kalau menemukan tag yang bertingkat seperti ini. Sebenarnya strukturnya sama seperti ini kan bertingkat nih. HTML dengan head ini bertingkat, head dengan title ini bertingkat ya. Dan kemarin sempat saya sampaikan ada istilah yang namanya nesting ya. Nesting, menyarang ya, jadi ada sarangnya. Nah, kalau direndengin seperti ini agak bingung ya, ya bisa kalian bikin model nesting, jadi nanti kelihatan strukturnya. Ini ketemu di sini. Nah, gitu ya. Jadi I ketemu dengan /I, B ketemu dengan /B, U ketemu dengan /U, gitu ya. Nah, di sininya baru ada teksnya. Italic, bold, dan underline. Ini biar gampang aja. Jadi kalau ibu memasak ubi, berarti I dia ngebuka duluan, nutupnya terakhir ya. B di tengah-tengah, kalau U bukanya belakangan, nutupnya justru malah duluan. Karena nanti bentuk nestingnya seperti ini bertingkatnya nih. Jadi rapih ya, codingnya rapih. Oke, itu untuk teks. Sebenarnya ada beberapa format yang kalian bisa cari sendiri ya. Kalian bisa cari sendiri. Jadi bukan hanya I, B, dan U, bukan hanya italic, bold, dan underline. Tapi kalian bisa cari format lain, silahkan ya. Nanti kalau sudah ini bisa disampaikan sebagai jawaban dari tugas ya. Tugas di materi LMS ini. Yang pertama, cari bagaimana cara kalian kemarin sempat belajar kimia ya. Misalnya ada H2O. H2O penulisannya gimana? Duanya harusnya turun ke bawah ya. Nah, itu bagaimana cara menuliskannya di HTML biar muncul seperti itu. Duanya muncul turun ke bawah. Atau ada juga misalkan di matematika tulisan 4 meter persegi. Nah, duanya kan harusnya ke atas ya. Duanya harus ke atas. Sementara ini kalau kita tuliskan langsung di HTML, ya sama aja kayak begini gitu ya. Ini kita kasih BR deh biar dia turun. Gitu ya, kan harusnya duanya di atas ya. Saya kasih bocoran dikit deh, misalkan untuk ke atas itu perintahnya sub, ditutup dengan /sub. Jadi terbuka tertutup hanya mempengaruhi objek yang ada di tengah-tengahnya. Sama kayak tadi. BU, BI, BU, UBI itu mempengaruhi objek yang tengah-tengahnya. Coba kita refresh. Nah, kan harusnya kayak gini ya.
4 meter persegi. Nah, untuk menjorok ke atas itu tagnya adalah sub ya, atau superscript. Nah, kalau kalian ingin membuat tulisan H2O di mana 2-nya turun ke bawah, berarti ada tag apa nih di antara di sebelum 2 dan setelah 2. Ini ada tag apa nih? Nah, silakan dicari ya. Itu ya, nanti jelasnya saya munculkan juga di LMS untuk soal-soalnya. Terus ada juga mungkin kebutuhan di mana tulisannya itu tercoret, ya, strike through gitu ya. Jadi tulisan kayak memasak ini kan garisnya di bawah nih, tapi ada format di HTML itu yang garisnya di tengah-tengah, straight ya. Jadi tulisan memasaknya kayak dicoret begitu. Nah, itu efek tercoret ya, dicari di googling saja ya, di googling saja. Atau mumpung saya ingat ya, kalian untuk mempelajari HTML atau bahasa pemrograman apapun bisa belajar di www.w3schools pakai S ya, .com ya. Ini banyak materi-materi dasar tentang HTML, jQuery, CSS ya, PHP, banyak ya, tinggal dipelajari saja, yang penting mau belajar. Oke ya, itu untuk latihan 3 ya. Kemudian satu lagi, biar materinya banyak lah ya, kita buat maaf, belum dipilih language-nya. Kita buat untuk latihan keempat. Ini kalau kayak gini lama-lama kalian juga hafal sendiri ya. Title-nya latihan 4, kemudian body /body. Oke, setelah tadi di latihan 2 kita belajar heading dan paragraf, di latihan 3 kita belajar tentang formatting ya, format teks, dan tadi ada tugas ya yang mesti dibereskan. Sederhana tugasnya. Nah, latihan 4 kita akan belajar tentang list atau daftar ya. Daftar urutan ya. Misalkan ingin membuat daftar mata pelajaran, misalkan ya, kita pakai, coba dipraktekin ya, heading 3. Misalnya di sini mata pelajaran. Oke, simpan namanya latihan 4 HTML, run ke Chrome. Pelajaran kayak saya zoom. Nah, di bawahnya ingin ada list ya, ada daftar ya. Nah, list atau daftar di sini ada 2 macam. Ada list yang dengan angka atau huruf berurut. Ada list yang berupa hanya bullet ya, hanya bulatan-bulatan saja ya, poin-poin. Nah, misalkan di sini kita ingin bikin yang berurut dulu ya. Berurut berarti order list istilahnya ya, ordered list disingkat OL. Jadi kita tagnya tag OL, ditutup dengan /OL gitu ya. Nah, ada apa saja di antara OL dan /OL itu adalah daftar mata pelajaran. Nah, setiap itemnya itu ditandai dengan tag LI, list ya, dan tutup dengan /LI. Misalkan list yang pertama atau daftar yang pertama matematika, kayak ini mata pelajaran favorit pastinya. Nah, muncul ya 1 matematika, langsung ada angka 1-nya ya. LI lagi /LI, favoritnya apa lagi? Oke, Arabic. Oke, apa lagi? Sejarah. Informatika misalkan ya.
Save, refresh. Oke ya, langsung ada urutan angkanya 1, 2, 3, 4 ya. Misalkan tidak mau 1, 2, 3, 4, pengennya ABCD, kita ganti stylenya A. Kita save. Oh bukan style ya, apa ya, sebentar. Apa ya, lupa saya. Oh iya, bukan style ya, tapi type-nya A. Kita refresh, oke, A, B, C, D gitu ya. A-nya besar, A, B, C, D. Ingin Romawi kecil. Nah gini ya, jadi kalau order list dia ada ordernya, ada urutannya ya. Tapi ada juga list yang tanpa urutan, dia biasanya dengan simbol. Namanya itu unordered list ya. Unordered list, disingkatnya UL /UL. Oke, misalnya kita mau bikin yang ke daftar yang kedua, misalkan setelah mata pelajaran apa enaknya? Kanan deh ya, biar moodnya ada. Oke, tapi tetap untuk di tengah-tengahnya untuk daftarnya sendiri di antara LI dan /LI. Misalkan makanan yang pertama nasi goreng, makanan yang kedua mie goreng, dan seterusnya. Oke, dia ini ya, balance ya. Balance. Tidak mau buletan, pengen kotak. Oke, kotak itu apa Inggrisnya kotak? Square. Itu lagi. Oke, jadi kotak ya. Square. Terus ada lagi apa? Circle. Oke, circle ya, tanpa isian ya, cuma kayak donat saja. Baik ya, ini ini materi keempat ya tentang list. Ini akan banyak digunakan nantinya. Harapannya sih minimal kalian sekali lah mengalami tuh ada experience di tangannya dan matanya masing-masing untuk membuat coding-coding seperti ini ya. Insya Allah materi berikutnya akan semakin bertambah dan apa yang disampaikan di materi ini akan digunakan. Jadi harapannya latih 2, latih 3, latih 4, dan mungkin mulai dari latih 1 juga. Kalau yang belum pernah mempraktekkan segera dipraktekkan ya, di komputer rumahnya atau di laptopnya atau di komputer sekolah ya. Yang penting coba untuk mempraktekkan, karena ini akan bertambah terus. Kalau kalian ketinggalan satu materi saja untuk mempraktekkan, ya dikhawatirkan akan bingung untuk mengikuti materi-materi berikutnya. Ya baik, insya Allah sementara ini yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bisa difahami. Segera diselesaikan tugasnya yang ada di LMS ini, di pertemuan ini, dan mudah-mudahan bisa mendapatkan nilai yang terbaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.